semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat. Nah, minggu ini kita sudah masuk di minggu kedua dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum Mem sampaikan materi minggu depan, Mem mau tanya dulu bagaimana perasaannya belajar di rumah bersama orang tua. Nah, pastinya senang ya. Nah, sebelum Mem sampaikan materi di minggu depan, Mem tanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tema diri sendiri, subtema aku. Untuk minggu depan, kita masih belajar tema yang sama yaitu diri sendiri, tapi subtemanya berbeda yaitu panca indera. Nah, anak-anak tahu panca indera itu apa ya? Nah, panca indera itu, panca itu artinya 5. Nah, anak-anak dan Mem itu memiliki 5 panca indera. Nah, yang pertama, anak-anak dan Mem mempunyai 2 mata. Mata fungsinya untuk melihat keindahan. Nah, kemudian yang kedua, Mem dan anak-anak mempunyai 2 telinga. Anak-anak tahu telinga itu fungsinya apa? Nah, telinga fungsinya untuk mendengar, ya. Mendengar suara burung, mendengar orang bernyanyi. Bahkan terlebih itu kita bisa mendengar pujian, ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak dan Mem mempunyai hidung, ya. Hidung jumlahnya ada 1. Nah, fungsi hidungnya itu untuk bernafas dan mencium bau. Bisa cium bau busuk, bau harum, ya. Nah, kemudian yang keempat, kita mempunyai atau lidah. Kita mempunyai 1 lidah. Ya, lidah fungsinya untuk merasa. Nah, kita bisa, anak-anak bisa merasakan rasa manis, rasa asam, rasa asin, rasa pedas, ya. Nah, yang terakhir, panca indera yang terakhir yaitu kulit, ya. Kulit itu fungsinya untuk meraba, ya. Kita bisa merasakan, ya. Nah, itu kelima panca indera. Nah, minggu ini anak-anak akan belajar 8 materi di rumah, ya, bersama orang tua. Yang pertama, anak-anak akan berdiskusi bersama mama, bersama bapak, bersama kakak, ya, bagaimana caranya makan yang sopan. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak akan belajar senam rentang tangan. Nah, videonya nanti Mem akan kirim lewat WA, ya. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak akan belajar melempar dan menangkap bola. Kemudian yang keempat, anak-anak akan menghitung jumlah jari-jari tangan. Nah, kemudian yang kelima, anak-anak akan belajar bernyanyi di depan orang tua di rumah. Lagunya bebas. Kemudian yang keenam, anak-anak akan belajar menghitung anggota tubuh. Kemudian yang ketujuh, anak-anak akan mendengarkan cerita tentang perapian yang menyala-nyala. Kemudian yang kedelapan, anak-anak akan belajar bernyanyi lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, itu materi yang akan anak-anak pelajari di minggu ini bersama mama, bapak, dan kakak di rumah. Terima kasih. Nah, anak-anak, minggu ini Mem akan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam Daniel 3 ayat 1 sampai ayat ke-30 tentang perapian yang menyala-nyala. Nah, Raja Nebukadnezar merasa dirinya sangat berkuasa sehingga dia membuat patung emas yang begitu besar supaya orang bisa melihat dari jarak jauh. Nah, kemudian Raja memberikan perintah supaya kalau musik dibunyikan, semua orang harus menyembah patung emas itu. Nah, karena semua orang pada takut sama raja, ya mereka menyembah patung emas itu. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung emas. Siapa mereka, ya? Nah, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka tidak mau sembah patung itu. Nah, ketika raja mengetahui bahwa
menyembah patung emas yang dibuat oleh raja, raja marah dan memanggil ketiga orang tersebut. Nah, kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego diperintahkan untuk menyembah patung itu. Nah, kalau mereka tidak menyembah, mereka akan dilemparkan dalam api yang besar, api yang menyala-nyala. Nah, tetapi apa kata mereka? Mereka tidak mau menyembah siapapun selain Tuhan. Nah, akhirnya raja marah dan melemparkan mereka ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, tetapi apa yang terjadi? Raja melihat di dalam perapian bukan 3 orang yang ada di dalam api, tetapi ada 4. Nah, raja meminta ketiga orang itu keluar dari perapian, dan raja mendapati mereka masih hidup, sehat dan kuat, bahkan tidak tercium bau asap sama sekali. Nah, akhirnya raja berkata bahwa, wah, Tuhan sudah mengirimkan seorang malaikat untuk menolong kalian. Nah, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Sadrak, Mesak, dan Abednego sembah. Nah, anak-anak, cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar mengajarkan kita supaya kita taat ya. Nah, anak-anak, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak juga harus taat sama orang tua di rumah ya. Nah, kalau anak-anak berada di sekolah, anak-anak juga harus taat kepada mem dan mis-mis juga yang ada di sekolah.